Halo semuanya, kita dari kelompok 7. Jadi di kesempatan kali ini kita akan interview terkait dengan Pester. Jadi mungkin kita akan perkenalan diri terlebih dahulu. Dari Kinan mungkin. Oke, perkenalkan nama saya Mas Ginanti Sabina Polokadang. Perkenalkan, nama saya Stella Veronica Floria Banu. Nama saya Michelle Ong. Nama saya Rafael Pakaya. Nama saya Shantori Ayat. Nama saya Puja Kusmantanoto. Nama saya Sajio. Nama saya RR Andrantika Sherlyn. Kami kelompok 7 berkesempatan untuk melakukan interview terhadap pendeta pertama, yang adalah Pastor Samuel Ronald Losling dari Gereja Karismatik City Church, dan pendeta kedua, Pendeta Sih L. Cahyadi Pamungkas dari GKI Karawaci. Oke, ketika bicara tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, Alkitab jelas menyatakan itu sebagai sesuatu yang literal, ya, karena ketika dikatakan ketika Tuhan Yesus naik ke atas surga, firman Tuhan katakan dia akan kembali lagi dengan cara yang sama engkau melihat dia naik ke atas. Berarti ketika murid-murid melihat itu kan Tuhan Yesus naiknya literal ya, berarti dia turunnya juga dengan literal gitu. Jadi kita meyakini bahwa Tuhan Yesus akan datang kali yang kedua dengan cara yang sama ketika dia naik ke surga. Tetapi untuk yang kali yang kedua kita percaya dia datang untuk menjemput kita orang-orang percaya untuk bersama-sama dengan dia masuk dalam kekekalan. Nah, itu secara garis besarnya saja. Kalau kita mau bicara secara spesifik mungkin akan terlalu lama, tetapi salah satu tanda yang sangat relevan yang menurut saya bisa menjadi perhatian kita untuk waspada ya, untuk waspada dan melihat wah, berarti mungkin Tuhan Yesus sebentar lagi datang. Itu ketika nubuatan mengenai Bait Allah yang ketiga akan didirikan di Israel, di Yerusalem. Nah, itu menurut saya yang menjadi tanda zaman yang paling jelas, paling relevan, sehingga kalau kita melihat peristiwa itu terjadi, kita harus benar-benar siap-siap bahwa Tuhan Yesus akan datang sebentar lagi. Tentang kedatangan Kristus kedua kali itu kan kita perlu menekankan kalau ini bukan, kalau sejak perjanjian baru ya, bukan pertama-tama soal kronologi atau kronosnya ada 1, 2, ada kronologi seperti itu, tetapi kairologi, itu waktu yang datang dalam sejarah, jadi waktu yang terus menerus ada gitu. Jadi ketika kita berbicara tentang kedatangan Kristus kedua kali, itu kita memahaminya itu sebagai peristiwa yang nyata, bahwa sekarang ini pun Kristus bisa jadi sedang hadir, tapi kita nggak pernah tahu, tapi dia datang terus. Jadi makanya di dalam pengakuan iman rasuli kita itu dikatakan yang akan di dalam perjanjian baru dikatakan dia akan datang kembali, bukan datang kedua kali tetapi datang kembali. Karena kalau datang kedua berarti dulu datang, sekarang nggak ada apa-apa, dia nggak ada sama sekali, padahal dia kan Tuhan, bisa jadi dia ada, orang dia Tuhan kita nggak pernah tahu, terus nanti baru datang lagi. Nah, ini datang kembali berarti dia akan datang terus, dia selalu ada gitu. Nah, bahasa Alkitab itu bukan tentang yang tadi, apakah itu literal atau simbolis. Jadi bahasa Alkitab tentang kedatangan Kristus itu lebih pada tentang simbolis, lebih ke simbol, bahwasanya ini menunjuk pada realita yang kalau kita literalkan itu melampaui itu. Jadi Tuhan itu mengharapkan tentang kedatangan dia kembali itu, bahwa semua yang ada saat ini, manusia ini mempersiapkan diri terus menerus, karena dia itu datang, dia itu ada. Jadi kita itu mengisi seluruh hidup kita dengan apa yang dia kehendaki, menegakkan keadilan, pemberantasan penindasan, terus kemudian mengangkat orang-orang yang menderita. Itu harus kita kerjakan sekarang ini. Contoh kayak firman Tuhan saat ini, di hari ini itu tentang Tuhan akan datang kembali, dan kedatangannya itu diawali dengan penderitaan bagi orang-orang percaya. Jadi penderitaan itu pun milik kita. Dunia ini belum berakhir, tetapi kita itu terus menghadapi akhirnya itu kita juga, pertemuan kita dengan Tuhan, maka kita harus mempersiapkan terus kehidupan kita.
dikatakan sering enggak terlalu juga, tetapi dibilang jarang sekali juga enggak. Kita berusaha untuk balance dalam menyampaikan pengajaran firman Tuhan. Kalau kita terlalu berfokus kepada akhir zaman, eh, saya rasa itu akan membuat kehidupan kerohanian kita menjadi timpang karena kita jadi terlalu fokus kepada nanti apa yang akan terjadi kita jadi sibuk dengan hal-hal seperti itu, akhirnya mungkin kita hidup dengan kekhawatiran, dengan ketakutan. Enggak, saya nggak kepingin gitu juga. Jadi kita juga harus balance dan kita menyeimbangkannya dengan pengajaran-pengajaran mengenai bagaimana kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Karena kalau kita memastikan hal itu, kita nggak perlu khawatir dengan akhir zaman. Kita nggak perlu khawatir dengan peristiwa kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Kalau sering apa enggak sih, jarang ya. Kalau di GKI tentang kedatangan Tuhan itu biasanya menjelang Advent. Seperti ini kan kita menjelang Advent. Itu kita mengingatkan tentang bahwa Tuhan akan datang. Tuhan akan datang. Nah, ini sekarang Advent, kalau di Katolik kan juga sama ya. Sekarang kita menjelang Advent, minggu depan kan Minggu Kristus Raja, baru nanti 4 minggu sebelum Natal itu Advent. Nah, biasanya dalam hal ini kita persiapan. Tuhan itu akan datang, maka kita harus mempersiapkan diri untuk menyambut Tuhan dengan membekali kehidupan kita dengan apa yang Tuhan kehendaki. Kalau disuruh menjelaskan itu, wah, panjang sekali sebetulnya, tetapi secara garis besar kalau bicara akhir zaman, ya kita berarti berbicara mengenai kesudahan segala sesuatu. Artinya apa yang kita lihat, apa yang kita hidupi saat ini semua berakhir, ya. Dan itu jelas dikatakan dalam firman Tuhan. Dalam kaitannya kemudian mengenai penghakiman terakhir, ya itu adalah bagian dari kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai manusia yang diciptakan oleh Tuhan. Tuhan ketika menciptakan manusia, Tuhan nggak bikin manusia lalu kemudian oke, hidup semau kalian mau jadi apa saja terserah. Nggak seperti itu. Tuhan memberikan kepada kita rules, guidelines, hal-hal yang harus kita ikuti, hal-hal yang harus kita patuhi, dan dia expect kita untuk mengikuti itu, sehingga ketika di akhir zaman nanti dia bertanya kepada kita, oke, kamu sudah ikut belum yang aku suruh? Gitu. Kalau kita belum, ya ada hal-hal yang harus kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan gitu loh. Jadi ketika bicara mengenai pengadilan terakhir, pasti ada yang namanya pengadilan terakhir, tetapi ketika kita sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, maka dosa-dosa kita sudah dihapuskan. Jadi hal yang memberatkan kita, yang bikin kita nggak bisa masuk surga, itu justru sudah diampuni. Dan itulah yang menjadi pengharapan kita, bahwa ketika nanti kita sampai di akhir zaman, kita nggak perlu khawatir dengan hal-hal yang istilahnya hal-hal yang selama ini kita buat, hal-hal yang tidak menyenangkan buat Tuhan. Selama kita bertobat, selama kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka dosa-dosa kita diampuni dan kita berhak untuk menerima janji kekekalan itu. Gitu. Oke. Kalau bicara mengenai keadilan Allah dan kemudian kasih karunia Allah, ya tentunya kita tidak bisa mengesampingkan bahwa Tuhan itu Tuhan yang adil, sehingga dia tidak bisa membiarkan ketika orang yang bersalah kemudian mendapat reward, mendapat hadiah gitu. Itu kan nggak benar gitu sebenarnya kalau secara konsep keadilan. Itu sebabnya kenapa Tuhan harus membuat jalan. Kalau bicara mengenai konsep keadilan Tuhan yang adil, sedangkan kita manusia yang berdosa, kita nggak ada satupun di antara kita yang berhak untuk masuk ke surga. Nggak ada satupun di antara kita.
Itu sebabnya kenapa di dalam keadilan Tuhan harus ada kasih karunia. Disitulah Tuhan kemudian membuat jalan. Kenapa dia harus membuat jalan? Karena di dalam keadilannya, kalau bukan dia yang bikin jalan, tidak akan ada jalan. Sehingga ketika dia membuat jalan, dosa kita harus diampuni. Caranya gimana? Ya harus ada korban yang menggantikan itu. Sehingga ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib, itu benar-benar jadi korban yang sempurna, menggantikan dosa seluruh umat manusia. Mau yang mulai dari Adam sampai habis manusia terakhir nanti yang lahir sebelum akhir zaman, dosanya semua ditanggung oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Karena hanya dia yang bisa melakukan itu, itulah sebabnya kenapa dikatakan Tuhan yang harus membuat jalan. Nah, keadilan Tuhan dipuaskan melalui kasih karunia-Nya, yaitu ketika dia memberikan Tuhan Yesus sebagai korban yang sempurna itu, itulah yang menjadi itulah yang menggantikan, ya. Kasih karunia tidak bisa dilepaskan dari keadilan Tuhan. Jadi itu kalau mau dibilang kaitannya di situ di mana. Kalau tentang akhir zaman ini, kita sebagai orang percaya itu tidak mengimani bahwa sesuatu akhir zaman itu sebuah hal yang menakutkan. Seperti halnya ketika kita akan berjumpa dengan orang yang kita sayangi, perjumpaan dengan Tuhan itu kan dengan yang kita sayangi, maka perjumpaan dengannya adalah sesuatu yang malah justru kita nantikan. Akhir zaman, kalau itu boleh dikatakan sebagai pertemuan kita dengan Tuhan, yaitu ada sesuatu yang kita harapkan gitu. Dan ini sebagai puncak cerita Allah dalam kehidupan kita. Kita punya cerita bersama dengan Tuhan selama kita hidup, dan puncaknya adalah akhir zaman nanti kita berjumpa dengan Allah. Jadi Allah disitulah menyempurnakan ciptaannya, dan kemudian Allah akan merengkuh kita di dalam kasih cintanya. Tentang penghakiman terakhir, penghakiman di sini bukan tentang ancaman. Seperti halnya kita kalau hadir di pengadilan, ketika kita hadir di pengadilan itu, kalau kita benar, kita tidak akan pernah merasa terancam. Kita akan jalan saja, karena kita tahu yang mengadili kita itu yang paling adil di antara yang adil. Kalau pengadilan dunia ini bisa aja disogok kanan kiri, tapi Allah tidak bisa disogok. Jadi penghakiman terakhir ini adalah wujud kasih Allah yang membela yang tertindas, termasuk kita. Gitu. Jadi kasih karunia dan keadilan Allah itu terwujud di dalam penghakiman Allah itu. Dan kasih karunia serta keadilan itu tidak bisa dipertentangkan. Jadi bahwasanya kasih Allah adalah keadilan Allah. Kalau Allah mengasihi, dia adil. Jadi kemudian ketika Allah mengadili manusia terus kemudian menghukum, enggak seperti itu. Dia itu mengadili manusia karena dia ingin menunjukkan kasihnya kepada manusia. Allah menghakimi justru karena Allah mengasihi, itu bahasanya. Oke, neraka itu saya lebih suka melihat neraka itu sebagai ketiadaan. Jadi ketika kita diberikan pilihan untuk percaya kepada Tuhan atau tidak, kita sekaligus memilih apakah kita akan meluangkan waktu di dalam kekekalan bersama-sama dengan Tuhan atau tidak. Artinya ketika kita memilih, oke, aku mau bersama dengan Tuhan, itulah surga. Ketika kita memilih, oh enggak, aku nggak mau lagi, aku nggak mau bersama-sama dengan Tuhan, itulah neraka. Jadi itu bukan perkara, oh kalau karena kamu milih begini, jadi kamu saya cemplungkan ke sini, enggak. Begitu kita memilih, aku tidak mau bersama-sama dengan Tuhan dalam kekekalan, itulah neraka. Karena sebetulnya kita manusia ciptaan Tuhan, kita nggak bisa hidup tanpa Tuhan. Jadi ketika kita diputus hubungan dengan Tuhan, artinya kita sudah masuk dalam suatu neraka gitu sebetulnya. Apalagi ketika kita menghabiskan seluruh kekekalan tanpa Tuhan,
ya itulah neraka. Neraka sesungguhnya itu di situ sebetulnya. Jadi saya lebih suka melihat di situ. Perkara apakah neraka itu terdiri dari lautan api yang menyala-nyala dan lain sebagainya, saya nggak tahu juga karena saya belum pernah ke sana. Tidak ada, tidak ada yang sudah pernah ke sana terus balik lagi ke sini kasih tahu kita. Nggak ada, jadi kita nggak tahu juga. Wujudnya bagaimana, bentuknya nggak gimana, saya nggak tahu. Tetapi yang jelas, ketika saya mengatakan saya tidak mau bersama-sama dengan Tuhan dalam kekekalan, itu saya akan masuk dalam suatu penderitaan kekal yang luar biasa karena saya terpisah dari Tuhan. Ya, ini tentang neraka. Yang suka mengajarkan neraka biasanya mama-mama ya, kamu masuk neraka nanti gitu kan. Ya, jadi Tuhan Yesus itu menggunakan gambaran api, kegelapan gitu kan, terus atau cacing yang tidak akan mati untuk menggambarkan kayak geografi di neraka gitu kan. Itu semua ingin mengatakan bahwa ada sesuatu yang sangat dalam, sesuatu yang sangat serius ketika kita itu hidup di luar kasih karunia Allah, yaitu kehancuran yang total dalam kehidupan manusia. Kehancuran relasi dengan Allah Bapa, kehancuran relasi yang manusia yang menolak kasih Allah. Jadi kalau kita berbicara tentang realita neraka yang seperti itu, ada kobaran api dan sebagainya, kita tidak pernah tahu realitanya seperti apa gitu kan. Jadi kita bisa mengatakan bahwa mungkin itu realitas, tetapi apakah perfect seperti itu gitu, kita belum pernah tahu. Saya nggak pernah ke neraka soalnya. Dan realita itu lebih tepat dipahami sebagai yang tadi, lebih tepatnya adalah keterpisahan kita dengan Tuhan. Teman-teman punya orang yang dicintai? Rasanya gimana kalau berpisah dengan mereka? Lebih hancur. Nah, Allah itu seharusnya adalah orang yang seharusnya adalah pribadi yang paling kita cintai. Kalau kita berpisah dengan Allah, maka kehancuran itulah yang akan kita rasakan. Kenapa saya lebih suka berpikir neraka dalam konsep seperti itu adalah karena exactly untuk itu. Ini masalah pilihan. Jadi ini bukan, banyak orang yang salah dan mengatakan bahwa oh karena kamu memilih tidak percaya kepada Tuhan, makanya kamu dihukum gitu. No. Ketika kita memilih untuk tidak percaya kepada Tuhan, disitulah pilihan itu kita buat sendiri. Jadi kita yang membuat pilihan, bukan Tuhan. Itu sebabnya kenapa Tuhan kasih kita kehendak bebas. Tuhan nggak mau menciptakan robot. Kalau dia disuruh ciptakan robot bisa aja, yang semuanya nurut dia apa yang dia mau. Beres, dia nggak sakit kepala. Tetapi dia serahkan kehendak bebas itu kepada manusia supaya manusia memilih. Dan manusia boleh memilih sekehendaknya dia, apa yang dia mau. Nggak ada paksaan, nggak ada hal-hal yang lain. Pokoknya terserah kamu mau pilih apa. Begitu kamu pilih, kamu tidak mau bersama-sama dengan Tuhan, ya sudah. Ya, Tuhan mau bikin apa, gitu kan? Itu pilihanmu. Jadi itu nggak ada urusannya lagi dengan Tuhan mengasihi. Kalau Tuhan istilahnya begini, apakah kamu lebih suka kamu punya pacar ketika yang sayang kamu gitu ya, tetapi sayangnya karena disuruh, atau sayang dengan kamu karena sepenuh hati dia sayang? Mana yang kamu pilih? Bukan karena disuruh kan? Nah ya itu, jadi Tuhan juga kepinginnya seperti itu. Tuhan kepingin kita memilih dia bukan karena kita disuruh, bukan karena dipaksa atau apa, tetapi karena kita sepenuh hati kita mau. Jadi perkara apakah neraka itu berarti Tuhan nggak mengasihi kita? Enggak, justru sebaliknya. Kita yang milih, kita yang memilih. Akibat itu kita sendiri yang pilih, bukan Tuhan. Tuhan memaunya kita semua masuk sama-sama dengan dia dalam kekekalan. Tapi kalau kita pilihnya ke situ, ya apa boleh buat, dia tidak akan masuk. Tuhan mengasihi kok, Tuhan
menghukum gitu kan. Ada perkataan gini, di pucuk rotan itu ada pendidikan gitu kan. Di pucuk rotan seorang ayah kepada anaknya itu ada sesuatu yang ingin dididik. Jadi kalau kita berbicara tentang penghukuman kekal ya, penghukuman kekal Allah itu tidak boleh dipahami sebagai hukuman dendam. Allah dendam karena kita nggak setia maka Allah dendam gitu kan. Itu kan biasanya diajarkan oleh orang tua kita. Karena kamu nggak makan, ayammu mati gitu kan. Orang Jawa bilang gitu. Kalau kamu makannya nggak habis, nanti papa marah, mama marah. Itu kan dendam. Harusnya kalau kamu makannya nggak habis, kamu akan lapar. Nah, penghukuman seperti inilah yang sebenarnya mau dikatakan Tuhan. Jadi penghukuman itu lebih pada konsistensi Allah terhadap kebebasan manusia. Sekarang aku kasih kebebasannya kalian. Tahu mana yang baik, mana yang jahat. Jadi ketika kita terus menolak Allah, menolak persahabatan Allah dengan kita, ya jangan kemudian kita itu mengharapkan apa yang ada di tangan Allah. Di tangan Allah kan ada damai sejahtera, ada kehidupan. Kalau kita menolak Allah, berarti kita menolak damai sejahtera, menolak kehidupan. Berarti penghukuman sebenarnya yang memilih kita sendiri, gitu ya. Jadi kita bisa memahami bukan sebagai pemaksaan, tetapi penghormatan terhadap kebebasan. Kita sudah dibebaskan oleh Tuhan untuk memilih mana yang baik, mana yang jahat, maka kebebasan mana yang akan kita lakukan. Kalau kita ingat Adam dan Hawa itu kan diberikan kebebasan untuk makan. Semuanya boleh kamu makan, tapi ini jangan dimakan ya. Tapi Hawa memilih itu, dan apa yang terjadi? Hawa sakit bersalin, terus Adam susah di dalam bekerja. Ular pun kemudian berjalan dengan perutnya. Tanah yang diusahakan manusia malah keluarnya itu semak belukar. Jadi karena dosa yang dipilih oleh manusia, seluruh alam semesta ini rusak. Gitu. Maka kita tahu bahwasanya ketika kita tidak taat kepada Tuhan, akan ada kerusakan. Sekali lagi, kalau kita bicara mengenai doktrin akhir zaman, tidak ada satupun yang bisa mengatakan dengan pasti bahwa saya yang paling benar, pemahaman saya yang paling benar. Kenapa? Ya karena belum terjadi. Tidak ada yang tahu, jadi nggak ada yang bisa memastikan ya. Tetapi ketika kalau dari sisi saya, ketika bicara tentang langit yang baru, bumi yang baru, dan banyak penafsir Alkitab juga meyakini bahwa ya sekali lagi apa yang kita ketahui, apa yang kita lihat saat ini itu akan sirna, itu akan berhenti. Nggak tahu apakah karena ada sesuatu musibah, satu bencana yang akan terjadi yang menghabiskan, menghancurkan semuanya terlebih dahulu. Nggak ngerti juga bagaimana caranya, tetapi yang jelas ini yang kita tahu, langit yang kita lihat sampai saat ini itu akan habis, itu akan hancur semua, berganti dengan sesuatu yang baru, yang Tuhan akan ciptakan sesuatu yang baru lagi gitu. Artinya sesuatu yang udah, karena biar bagaimanapun juga kalau bicara bumi saat ini udah banyak kerusakannya karena manusia sendiri. Udara kita udah terlalu banyak polusinya sehingga udah banyak kerusakannya. Itu sebabnya Tuhan kepingin hapus semuanya, udah balik lagi ke riset lagi, bikin lagi sesuatu yang baru, yang bersih, yang belum dirusak oleh manusia, dan dari disitulah nanti kita akan hidup, disitulah kita nanti akan menghabiskan waktu kita bersama-sama dengan Tuhan gitu. Itu yang saya yakini ya. Kalau tanya sama kamu siapa? Puja, Pastor. Kayak orang India ya. Puja kalau Puja punya gelas kesayangannya, misalnya ada gagangnya, terus dia kesenggol, terus gagangnya copot. Yang padahal itu sayang banget sama gelas itu, apa yang akan dilakukan? Tetap disimpan, kalau bisa dilem, dibarui gitu kan. Nah, ketika kita berbicara tentang langit dan bumi yang baru itu, kita berbicara juga dalam konsep relasi kita dengan Allah, ya kan? Bahwa kita adalah ciptaan yang sangat dikasihi Tuhan. Jadi kita berbicara tentang pembaharuan kosmos alam semesta ini. Jadi semuanya dibaharui. Semuanya dibaharui, ciptaan yang rusak itu tidak dibuang. Bukan modelnya kayak anak kecil
yang kalau mainan sepak bola, bolanya bocor terus dibuang. Mau mobil-mobilan, rodanya copot terus dibuang. Itu kan anak kecil. Tapi kalau kita sudah gede, itu kesayangan maka sebisa mungkin akan kita perbaiki. Dan akan kita jaga lebih utuh lagi. Nah, ciptaan Tuhan itu tidak dibuang, tetapi ia disembuhkan, dipulihkan. Nah, itu kalau pendeta Yoas, Profesor Yoas itu mengatakan itu seperti surga dan bumi yang berciuman, gitu kan. Sebagai gambaran adanya eskatologis kehidupan yang baru itu, yang baru lahir ketika yang ilahi dan yang cipta itu saling merengkuh dalam kesatuan yang dipulihkan. Ketika kita melihat orang yang tadinya sahabat, yang tadinya berantem, terus kemudian mereka itu berbaikan dan saling merengkuh. Manusia yang terpisah dari Allah karena dosa, terus kemudian direngkuh Allah, manusia menerima keselamatan, Allah merengkuh dengan cinta kasih. Kita yang tadinya rusak dipulihkan, kita yang tadinya lowbat kemudian di full charge lagi. Seperti tadi yang saya katakan, kita harus balance dalam pengajaran kita. Saya nggak bisa terlalu sering juga bicara tentang akhir zaman terus. Kenapa? Karena saya lebih suka jemaat untuk fokus kepada kehidupan kita sekarang. Bagaimana kita memastikan hidup kita benar di hadapan Tuhan, bagaimana kita memastikan untuk kita taat kepada firman Tuhan, melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga ya kita nggak usah pusing dengan apa yang akan terjadi nanti gitu loh. Kita pastikan dulu sekarang bagaimana kita hidup di hadapan Tuhan, apakah hidup kita sudah berkenan kepada Tuhan, apakah hidup kita sudah menghasilkan buah-buah yang sesuai dengan pertobatan kita atau enggak. Artinya apa? Kalau kita bilang kita anak Tuhan, tapi kita masih suka marah-marah, kalau ngamuk banting-banting barang segala macam, loh itu kan berarti kita tidak menampilkan buah yang sesuai dengan pertobatan kita. Anak Tuhan masa kayak gitu? Kalau marah banting-banting barang itu, lempar-lempar orang pakai piring, kan nggak gitu caranya kan. Jadi kita pastikan hidup kita sesuai dengan firman Tuhan, kita lakukan apa yang berkenan kepada Tuhan, sehingga kita nggak perlu pusing nanti mau akhir zaman mau kayak apa, kayak kita nggak perlu khawatir, nggak perlu takut. Kita sudah memastikan bahwa hidup kita ada bersama-sama dengan Tuhan. Orang-orang muda kan biasanya menyepelekan tentang kehadiran Tuhan atau kematian. Berbicara tentang kematian, kita akan bilang apa? Masih muda, matinya masih jauh, gitu kan? Padahal teman kita udah ada yang meninggal belum? Teman kalian belum ada? Belum ada? Atau udah ada? Udah ada ya? Berarti sebenarnya kita bisa meninggal kapanpun kan? Bisa berjumpa dengan Allah kapanpun kan? Oleh karena itu, kita perlu menempatkan orientasi kehidupan kita itu di masa depan. Masa depan di mana kita akan berjumpa dengan Tuhan, maka kita akan mempersiapkan diri sekarang ini. Jadi kalau kita mau nanti sore berjumpa dengan pacar kita, maka sekarang kita sudah mandi, yang perempuan udah luluran, yang cowok udah potong rambut, kita akan mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk berjumpa dengan yang kita kasihi. Jadi kalau kita menanti kedatangan Kristus yang tidak tahu kapan datangnya, waktunya secara tepat, maka kita harus menempatkan pikiran kita pada kedatangan, pada pertemuan itu, dan mempersiapkan diri kita sekarang ini. Apa yang Kristus kehendaki dan tidak kehendaki. Kalau tidak kehendaki, kita tidak akan lakukan, dan dikehendaki kita lakukan. Terus banyak orang di sekeliling kita itu nggak mengerti tentang hal ini. Oleh karena itu kita harus jadi sahabat bagi mereka. Sahabat untuk bersama-sama berjuang, berjumpa dengan Tuhan. Jangan sampai ada sahabat atau saudara-saudara kita yang melenceng, hidupnya nggak baik-baik saja, terus kemudian kita sepelekan, udahlah, lu pergi sana, biar aku sendiri yang selamat gitu. Nggak seperti itu. Terus dunia ini rapuh, kita rapuh, saudara-saudara kita rapuh, teman-teman kita rapuh. Apa ada generasi, katanya ini juga saya setuju nggak setuju ya, generasi Z itu dikatakan generasi apa? Strawberry katanya. Pernah dengar tidak? Strawberry yang dari luar itu cantik sekali, dipegang dikit bonyok gitu. Gitu. Jadi strawberry atau itu tentang kerapuhan. Sebenarnya nggak cuma generasi Z, tapi semua generasi pun punya kerapuhan masing-masing. Jadi dunia ini rapuh.
manusia rapuh, alam semesta ini rapuh. Jadi ketika kita ingin menghadap Tuhan, berjumpa dengan Tuhan, maka kita perlu untuk menyadarkan kerapuhan ini bahwa kita itu butuh Tuhan yang memulihkan kita. Terus satu lagi, kita harus bersukacita di dalam iman. Berimanlah dengan bersukacita. Berimanlah dengan hati yang terbuka kepada Tuhan. Terus lakukan keadilan, perdamaian, dan kalau ada pertentangan, rekonsiliasi. Karena selama ini dunia ini miskin rekonsiliasi, yang ada adalah pertentangan dan perpecahan, maka kita tidak boleh melakukan